Haleluya, haleluya, shalom, puji Tuhan. Berjumpa kembali dengan ibadah LOB Ministry. Mari kita sama-sama naikkan syukur kita di hadapan Tuhan. Sebab baginya lah segala pujian, hormat, syukur. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Mari sama-sama naikkan pujian sekali lagi. Dia segala pujian, hormat serta syukur kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa buat setiap kebaikan dan anugerah-Mu Tuhan. Dan pagi hari ini kami datang mengagungkan Engkau, sebab hanya Engkau Tuhan yang layak untuk kami sembah pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan menikmati hadirat-Mu lebih lagi. Kami percaya Engkau siap memberkati setiap kami. Dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa mengucap syukur dan kami siap memuji menyembah Engkau. Haleluya, amin. Inilah rinduku kepadamu, segenap hatiku
hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu, ku berikan hatiku dan jiwaku. Semuanya bagimu di dalam hidupku, di setiap waktu. Nyatakan jalanmu. Mari sekali lagi lebih sungguh nyanyikan bagi Yesus Tuhan. Haleluya, puji Tuhan, shalom, kekasih Tuhan yang diberkati dan dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa lagi pada pemberitaan firman di pagi hari ini, Minggu 22 Mei 2022. Saya percaya kalau kita bisa menapaki kehidupan kita, baik jasmani maupun secara iman kita sampai hari ini, semua karena Tuhan baik bagi kita. Amin. Oleh sebab itu sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak kita untuk bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur buat pagi hari ini, kami boleh ada memuji memuliakan nama Tuhan. Kami sudah menyembah Tuhan, kami percaya pujian penyembahan kami menyenangkan, menyukakan hati Tuhan. Tuhan suka, Tuhan bangga, dan Tuhan hadir di atas puji-pujian dan penyembahan kami. Dan kami percaya Tuhan bertahta, Tuhan bekerja lewat pemberitaan firman Tuhan yang akan kami dengar pada pagi hari ini. Kuduskan kami, ampuni segala dosa kami, biar kami mengalami kuasa dari firman-Mu yang adalah Tuhan sendiri. Bagi Tuhan pujian, hormat, dan kemuliaan di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya, amin. Kekasih Tuhan, mari kita lihat kebenaran firman Tuhan yang terambil dari Injil Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-39. Injil Lukas pasal 8 ayat yang ke-39. Saya akan bacakan ayat-ayat ini buat setiap kita. Firman Tuhan berkata demikian, dalam nama Tuhan Yesus, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala sesuatu yang telah diperbuat Allah atasmu. Orang itu pun pergi mengelilingi seluruh kota dan memberitahukan segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya. Kalau saudara suka judul khotbah pada pagi hari ini, saya berikan judul, biarlah hidup kita menjadi berita. Firman Tuhan dengan judul atau tema, biarlah hidup kita menjadi berita. Kekasih Tuhan, kita tahu cerita firman Tuhan ini. Peristiwa ini terjadi setelah Yesus selesai pelayanan di sebuah
daerah dan dia mampir ke sebuah tempat yang bernama Gerasa atau Gedara. Sama saja kedua daerah ini, ya, hanya dalam perbedaan bahasa. Nah, saudara yang kekasih, waktu Yesus mendarat di daerah Gedara atau Gerasa itu, firman Tuhan berkata, datanglah seorang yang kerasukan setan. Dia diasingkan, dia tinggal di kuburan, tidak berpakaian. Setan menjajah, mengikat dia, membelenggu. Bahkan dia tidak mengalami kehidupan yang normal seperti tentu orang yang normal pada umumnya. Dia tinggal di kuburan, diasingkan dari komunitas, diasingkan dari kelompok, diasingkan mungkin dalam tanda petik dari gereja Tuhan. Namun saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, waktu Yesus mendarat di Gerasa atau Gedara, kita berkata, dia datang kepada Yesus dan dia berteriak memohon belas kasihan kepada Tuhan. Dia berkata kepada Yesus, apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, anak Allah? Saya percaya bukan orang gila ini yang berkata, tetapi setan yang mengikat dia, setan yang membelenggu dia, setan yang tinggal di dalam hidupnya yang berkata kepada Yesus. Dan saya percaya bahwa kehadiran Tuhan mendatangkan ketakutan bagi yang namanya iblis, setan atau kuasa kegelapan. Amin. Betapa bangganya kita punya Yesus. Dan saudara, singkat cerita, Yesus membebaskan orang ini dari ikatan kuasa kegelapan. Yesus mendatangkan kemerdekaan bagi orang ini yang telah terikat kurang lebih puluhan tahun. Dikatakan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, ada sekitar 30 tahunan orang ini diikat oleh kuasa kegelapan. Apa yang kita akan pelajari lewat peristiwa ini? Dalam ayat yang ke-39, ketika orang ini dimerdekakan, ketika orang ini dilepaskan, Yesus berkata, pulanglah ke rumahmu dan ceritakanlah segala yang Tuhan telah perbuat atasmu. Pulanglah ke rumahmu, beritakan buat keluargamu, ceritakan buat orang kampungmu, beritakan buat sahabat-sahabatmu, ceritakan buat orang yang engkau kenal maupun orang yang tidak kau kenal. Apa yang telah Yesus kerjakan, apa yang telah Allah perbuat atas dirimu. Nah, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata orang ini berkeliling di kotanya dan dia menceritakan apa yang Tuhan telah buat atas dirinya. Kekasih Tuhan, engkau yang sudah ditolong Tuhan, engkau yang sudah dipulihkan Tuhan, engkau yang sudah diberkati Tuhan, engkau yang sudah menerima anugerah keselamatan. Tugas yang sama Tuhan katakan buat saudara dan saya, pergi, pulang, ceritakan apa yang dia telah buat atasmu, atasku, apa yang dia telah lakukan, apa yang dia telah berikan atas hidup saudara dan hidup saya. Ada 3 poin yang saya akan rindu untuk kita renungkan pada pagi hari ini. Yang pertama, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, firman Tuhan berkata orang ini terikat oleh kuasa kegelapan. Dia diikat oleh setan sehingga puluhan tahun dia tidak bisa buat apa-apa. Diasingkan dari komunitas, dari keluarga. Mereka tidak menganggap dia, mereka mengabaikan, mereka memandang remeh orang ini. Mereka merasa jijik dan menjauhkan diri dari orang ini. Kenapa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan? Karena dia diikat oleh kuasa kegelapan yang begitu kuat bekerja dalam kehidupannya. Nah, saudara lihat cerita ini. Waktu Yesus bertanya kepada setan itu, siapa engkau? Dia berkata legion, yang artinya kami banyak, saudara. Artinya saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, orang ini diikat oleh kuasa kegelapan setan yang begitu banyak jenisnya. Ketika dia dibebaskan oleh Tuhan, Tuhan berkata pulang dan ceritakan apa yang Tuhan telah buat atas. Yang pertama saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pulang dan ceritakan apa yang telah pertama
iblis buat atas diri saudara dan saya. Ceritakan apa yang setan buat atas diri kita sebelum kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus. Dan saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya kita akan menceritakan kepada orang di luar sana, keluarga kita, sahabat kita, bahwa ternyata tidak enak, ternyata sangat menderita, ternyata sangat susah ketika kita hidup dalam belenggu kuasa kegelapan. Ketika kita hidup diikat oleh kuasa kegelapan, hidup ini tidak sangat mengenakan. Diasingkan, dibelenggu, dirantai, bahkan tinggal di kuburan, sebuah kehidupan yang sangat tidak mengenakan, saudaraku yang kekasih. Saya percaya orang yang telah bebas ini, dia pergi cerita buat orang di kampungnya bahwa ternyata hidup dalam ikatan kuasa kegelapan, ternyata hidup dalam ikatan bahkan dosa itu tidak mengenakan sekali. Firman Tuhan dalam Yohanes 10 ayat 10, Alkitab berkata, pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Jadi setan datang hanya untuk mencuri. Dia kemudian membunuh kita, lalu dia membinasakan kita. Dia mencuri iman kita, dia membunuh iman kita, kemudian dia membinasakan kita. Dia menipu dengan segala tipu muslihatnya. Dia menyodorkan hal-hal yang mengenakan, yang tanpa kalau kita sadar, tanpa kita sadari, akan membawa kita kepada hal-hal yang menyedihkan. Ternyata orang ini berkata kepada orang di kampungnya bahwa hidup dalam ikatan kuasa kegelapan itu tidak mengenakan. Dan dia berkata, mungkin jangan coba-coba kalian bermain-main dengan kuasa kegelapan. Jangan coba-coba bermain-main dengan iblis. Saudara datang mungkin meminta pertolongan, saudara meminta kesembuhan, saudara minta mungkin untuk menjadi orang kaya, dia berikan buat saudara. Tetapi saudara, Alkitab berkata dia menipu, mencuri, membunuh, dan pada akhirnya dia membinasakan saudara dan saya yang coba-coba bermain dengan dia. Kekasih Tuhan, engkau yang mendengar berita ini, kalau saat ini engkau sedang merencanakan untuk mencari kekayaan melalui kuasa kegelapan, engkau sedang mungkin mencari kesembuhan melalui kuasa kegelapan, saya mau katakan buat saudara, berhenti dan jangan lakukan itu. Karena itu akan membawa engkau kepada hal-hal yang sangat mengerikan di dalam kehidupan. Engkau akan mengalami seperti orang yang kerasukan setan ini. Bahkan jika engkau tidak berjumpa dengan Tuhan Yesus, engkau akan dibinasakan di dalam kematian yang kekal. Oleh sebab itu, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, jangan pernah bermain-main dengan kuasa kegelapan. Jangan pernah bermain-main, bahkan mungkin saat ini engkau sedang merencanakan untuk melakukan sesuatu kejahatan atau dosa di dalam kehidupan saudara. Saya mau katakan, berhenti di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Beranjak dari tempatmu, cari Tuhan dalam kehidupan. Panggil Tuhan, maka engkau akan bebas dari yang namanya kuasa dosa yang mendatangkan maut itu. Jadi Yesus berkata kepada orang yang telah dibebaskan ini, pulang dan ceritakan ternyata hidup di bawah intimidasi, ikatan belenggu iblis, belenggu dosa itu tidak mengenakan, menyulitkan dan membawa penderitaan bahkan kematian. Dan orang itu pun pergi bercerita kepada orang-orang yang ada di kampungnya. Kemudian yang kedua, saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, Yesus berkata kepada orang ini, pulang dan ceritakan apa yang Tuhan perbuat atas dirimu. Jadi yang kedua, pulang dan ceritakan apa yang telah Tuhan Yesus kerjakan atas hidup saudara dan saya.
Waktu kita menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kemudian dalam perjalanan iman mengiring Tuhan Yesus Kristus, ceritakan apa yang Dia telah buat bagi saudara dan saya. Tentu ada perbedaan antara hidup sebelum mengenal Kristus dalam ikatan kuasa kegelapan dengan ketika kita hidup menerima Kristus, hidup dalam kuasa Tuhan Yesus Kristus. Tentu ada perbedaan yang sangat jauh sekali. Kalau dulu menderita, kalau dulu terintimidasi, kalau dulu terikat, kalau dulu hidup dalam kekhawatiran, ketakutan, kalau dulu hidup diasingkan, ketika kita hidup di dalam Kristus Yesus Tuhan, kita akan mengalami hal-hal yang mulia, hal-hal yang indah, yang tidak pernah kita pikirkan, doakan Tuhan lakukan bagi setiap saudara dan saya. Ceritakan apa yang Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Yang Yesus lakukan tentu adalah membebaskan kita dari yang namanya ikatan dengan kuasa dosa, kuasa kegelapan. Yang Yesus lakukan tentu adalah menyelamatkan kita. Kita yang harus binasa memperoleh hidup yang kekal di dalam Kristus Yesus Tuhan. Yang Yesus lakukan adalah ketika kita sakit, kita berdoa, dan saat itu Dia menyembuhkan kita. Yang Yesus lakukan adalah Dia membuka jalan-jalan yang tertutup selama ini menjadi terbuka waktu kita berseru, Tuhan tolong, dan Dia tolong saudara dan saya. Yang Yesus lakukan, Dia memulihkan keluarga kita yang mungkin berantakan. Yang Yesus lakukan adalah menggenapi setiap janji-janjinya terjadi atas kehidupan kita yang mengiring Dia. Yang Yesus lakukan adalah Dia menyelamatkan, Dia membuat kita terhindar dari malapetaka dan bahaya. Yang Yesus lakukan adalah Dia memberkati usaha kita, Dia memberkati pekerjaan kita, Dia memberkati pelayanan kita, Dia memberkati rumah tangga kita, Dia memberkati apa saja yang kita kerjakan dengan kedua tangan kita. Itu yang Yesus lakukan atas kehidupan setiap kita yang percaya kepada Dia. Alkitab mencatat banyak perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Ketika murid-murid Tuhan di tengah danau, ombak gelombang yang besar, perahu mereka hampir tenggelam, Yesus menyelamatkan mereka. Yesus membuat gelombang itu diam teduh, angin sakal itu diam teduh, sehingga murid-murid Tuhan dapat mendayung perahu mereka tiba di tempat tujuan mereka. Yang Yesus lakukan ketika Marta dan Maria kehilangan saudara mereka yang bernama Lazarus. Dia datang dan Dia membangkitkan Lazarus dari kematian. Yang Yesus lakukan adalah Dia menyembuhkan orang yang sakit, buta melihat, lumpuh berjalan, tuli mendengar. Bahkan wanita yang 12 tahun mengalami kanker atau pendarahan, yang sudah kehilangan harta, sudah tidak tahu mau kemana lagi dia pergi. Waktu dia berjumpa dengan Yesus, dia berkata, asal saja ku jama ujung jubah Yesus, aku pasti sembuh. Dan Alkitab berkata, Yesus merasa ada kuasa kekuatan yang keluar dari tubuhnya. Dan wanita itu bukan cuma disembuhkan, tapi Yesus berkata, pulanglah, imanmu menyelamatkan engkau. Dan ada banyak peristiwa-peristiwa yang Yesus lakukan. Dia membebaskan anak muda yang sakit ayan, yang sering dibanting-banting, dibawa masukkan ke dalam api. Orang tuanya membawanya kepada murid-murid Yesus. Waktu itu Yesus sedang berdoa ditemani oleh beberapa muridnya. Waktu dia selesai berdoa, dia datang, dia melihat sebuah kerumunan. Orang tua dari anak ini berkata, aku telah membawanya kepada murid-muridmu, tapi mereka tidak bisa memulihkan dia. Mereka tidak bisa membebaskan dia dari ikatan kuasa kegelapan. Di tangan Yesus anak muda itu disembuhkan. Dia dibebaskan.
dia dilepaskan, dia dipulihkan. Itu yang Yesus lakukan bagi setiap orang yang mau datang kepada dia. Hari ini saya tidak tahu apa yang kau alami. Mungkinkah engkau sakit? Mungkinkah engkau sedang punya persoalan dalam rumah tangga? Mungkinkah engkau sedang punya persoalan dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keuangan? Saya mau katakan buat saudara, datang kepada Yesus. Dialah jalan keluar yang terbaik. Tidak ada yang seperti dia di bawah kolong langit ini. Hanya nama Yesus. Yesus dan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat, yang dapat membebaskan saudara, yang dapat menyembuhkan saudara, yang dapat memulihkan saudara, yang dapat menyatakan apa yang saudara rindukan dan doakan. Hanya Yesus, karena dia Tuhan, dia Juru Selamat saudara dan saya. Kekasih Tuhan, pulang dan ceritakan apa yang iblis lakukan. Pulang dan ceritakan apa yang Tuhan Yesus lakukan bagi saudara dan saya. Dan yang terakhir, Yesus berkata, pulang dan ceritakan kepada orang di kampungmu, kepada sahabatmu, kepada keluargamu, apa yang Yesus lakukan atas si jahat itu. Apa yang Yesus lakukan atas si iblis itu. Apa yang Yesus lakukan atas si setan itu. Ternyata saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, iblis dibuat tunduk di bawah kaki Yesus. Ternyata setan tidak ada apa-apanya. Ternyata Yesus kita lebih hebat, lebih dahsyat dari kuasa setan, dari kuasa dunia ini, dari roh-roh jahat di udara, dari penghulu-penghulu di udara sana. Tuhan kita lebih hebat dari yang namanya legion, dari yang namanya Lucifer. Allah kita kuasanya di dalam Yesus lebih dahsyat dari kuasa kegelapan. Ceritakan buat mereka di luar sana yang saat ini mungkin terikat. Katakan buat mereka, hanya satu nama yang dapat memulihkan. Hanya ada satu nama yang dapat menyelamatkan mereka. Hanya ada satu pribadi yang dapat menyembuhkan mereka, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Ceritakan buat mereka, supaya mereka juga mengalami Tuhan di dalam hidup mereka. Supaya mereka berjumpa dengan Yesus. Supaya mereka dipulihkan di dalam nama Yesus. Supaya mereka diselamatkan di dalam nama Yesus. Dan biarlah setiap lutut kan bertelut, setiap lidah kan mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia satu-satunya Allah, jalan kebenaran dan kehidupan. Tidak ada di bawah kolong langit ini seperti Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Pulang dan ceritakan buat mereka. Warnai kotamu, warnai keluargamu, warnai komunitasmu, warnai pelayananmu, warnai sekolahmu dengan nama Tuhan di atas segala Tuhan. Ceritakan buat mereka dimanapun engkau berada, dimanapun engkau berkumpul, dimanapun engkau bersosial, dimanapun engkau mungkin berkomunitas. Ceritakan bahwa hanya nama Yesus yang dapat menyelamatkan, yang dapat memulihkan, dan yang dapat menyembuhkan. Kiranya firman Tuhan di pagi hari ini mendatangkan kekuatan, sukacita, membangkitkan iman, harapan yang baru untuk saudara dan saya. Tetap setia mengiring Tuhan. Mungkin hari ini doa kita belum dijawab. Mungkin hari ini keadaan kita belum berubah. Tapi saya mau katakan, Yesus tidak berubah dulu, sekarang, sampai selamanya. Kalau dia dulu memulihkan orang yang terikat ini, kalau dia dulu membangkitkan Lazarus, kalau dia dulu membangkitkan anak muda di Nain, kalau dia dulu membebaskan anak yang terikat oleh penyakit ayan, kalau dia dulu menyembuhkan mertua dari Petrus, kalau dia dulu melakukan hal-hal yang ajaib dan luar biasa, sampai hari ini dia sanggup melakukannya bagi saudara dan saya. Asal kita percaya, asal kita berdoa, asal kita tidak menyerah, asal kita tidak putus asa, asal kita tetap setia. Maka waktu Tuhan tiba, mujizat terjadi,
Waktu Tuhan tiba, keselamatan terjadi atasmu dan atasku. Waktu Tuhan tiba, pemulihan, penggenapan, dan berkat-berkat surgawi Tuhan nyatakan buat saudara dan saya. Waktu Tuhan tiba, engkau yang sakit disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau orang hebat, engkau dipanggil dipilih untuk menyaksikan, melihat dan beribadah pada hari ini, mendengar firman Tuhan. Tuhan sedang berurusan denganmu. Dia mau memulihkan engkau, dia mau menyembuhkan engkau, dia mau menyelamatkan engkau. Dia berkata, marilah kepadaku, hai engkau yang letih lesu dan beban berat, maka aku akan mendatangkan kelegaan, membebaskan, memerdekakan, dan menyelamatkan hidupmu. Engkau sukses, diberkati, berhasil, dan beruntung. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita satu dalam doa. Saya ajak kita untuk bersama-sama bangkit berdiri dan kita berdoa. Kemudian kita akhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus. Belajar dari Lukas 8 ayat 39. Bahwasanya Tuhan engkau Allah yang berkuasa. Engkau sanggup menyelamatkan, engkau sanggup memulihkan, engkau sanggup menyembuhkan, engkau sanggup memerdekakan orang yang terikat oleh kuasa kegelapan. Engkau memerdekakan dia. Engkau berkata kepada dia, pulang dan ceritakan apa yang engkau Yesus kerjakan, lakukan atas kehidupannya. Dan kami bersyukur, dulu Tuhan lakukan buat orang yang ada di Gerasa itu. Kami percaya semua yang mendengar, yang hari ini terikat oleh dosa, hari ini terikat oleh kuasa kegelapan, hari ini mengalami persoalan-persoalan karena dosa, karena kutuk. Kami percaya hari ini di dalam nama Tuhan Yesus, mereka yang menyaksikan berita firman Tuhan ini, hamba berdoa mereka terlepas oleh darah Yesus, mereka sembuh oleh kuasa Yesus, mereka merdeka di dalam nama Yesus. Tuhan memberkati mereka di dalam nama Yesus. Yang sakit disembuhkan, yang punya persoalan pergumulan dalam usaha pekerjaan, Tuhan memberkati, Tuhan beri jalan keluar, Tuhan memerdekakan mereka, Tuhan nyatakan kuasa Tuhan atas hidup mereka. Diberkati bangsa dan negara kami, diberkati kota di mana kami berdiam, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus buat keluarga besar LOB. Tuhan memberkati dari pucuk pimpinan Pak Is, Ibu Jacqueline dan keluarga. Tuhan memberkati mereka, usaha pekerjaan mereka. Tuhan berkati Ibu Jacqueline yang beberapa waktu telah lewat berulang tahun. Tuhan telah menambahkan usianya, biar bertambah usia, bertambah anugerah, bertambah kemurahan, bertambah berkat, bertambah mujizat, bertambah kasih sayang dari Allah Bapa di surga buat Ibu Jacqueline, menjadikannya wanita hebat, ibu yang hebat, istri yang hebat, pengusaha yang hebat, pelayan Tuhan yang diurapi dan menjadi hebat, besar, berhasil dan beruntung untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus. Berkati Pak Yohanes, Ibu Imam, Tuhan berkati Pak Samin, Tuhan berkati Pak Wahyu, Pak Julius, Pak Jeffrey, Pak James, seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam keluarga besar LOB, usaha mereka, pekerjaan mereka. Tuhan memberkati program rencana LOB ke depan. Tuhan ada di dalamnya, Tuhan terlibat dan Tuhan menuntun untuk melakukan perkara perbuatan-perbuatan yang hebat dan besar. Kami bersyukur di dalam nama Tuhan Yesus kami akhiri ibadah ini. Kekasih Tuhan, angkat kedua tanganmu dan pandang kepada Yesus yang memanggil engkau untuk beribadah hari ini. Pulanglah, bawalah berkat kasih dan anugerah dari Allah Bapa, sukacita, damai, sejahtera di dalam Yesus Kristus Tuhan, keselamatan, penghiburan, perlindungan, kekayaan, kemenangan dari Allah Roh Kudus menjadikan engkau berhasil, menjadikan engkau hebat, menjadikan engkau naik dan tidak turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Hari ini sampai Tuhan datang, bahkan sampai selama-lamanya. Berkat Tuhan terjadi atasmu, berkat Tuhan terjadi atas keluarga besar LOB, berkat Tuhan terjadi atas semua kita.
Berkat Tuhan terjadi atas kota, atas bangsa kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.